Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti. Dan pagi ini dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute (JPI). Dan kita pagi ini akan ngobrolin soal kebijakan nih. Terkait kebijakan berbasis pendekatan pasar, solusi masalah hunian. Nah, hingga saat ini penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan ini. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, developer sebagai pelaku bisnis, kemudian lembaga keuangan dan masyarakat sebagai pengguna kebijakan ya, penggunanya maksudnya, dan kebijakan sebagai kebijakan pemerintah ini menjadi salah satu instrumen yang ditunggu-tunggu, yang sangat diperlukan sehingga nantinya harga rumah yang dibayar masyarakat itu bisa terjangkau. Ini sih yang paling penting ya. Dan kebijakan yang tepat untuk developer juga bisa menguntungkan banyak pihak. Nah, saat membangun, pengembang memiliki kewajiban untuk membangun rumah susun umum yang timbul dari penerapan kebijakan berbasis command and control. Pelaksanaannya juga selama ini sering terkendala, mulai dari ketersediaan lahan hingga keperawatan dan penghuniannya. Nah, ini menjadi masalah juga. Model kebijakan baru yang bisa dicoba untuk mengatasi kelemahan kebijakan berbasis command and control adalah kebijakan berbasis pendekatan pasar. Penasaran kan seperti apa regulasi ini dibuat, kemudian apa keuntungan dari kebijakan ini? Kita akan bahas lebih dalam soal ini sambil santai gitu ya, bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual. Saya akan sapa terlebih dahulu, seperti biasa, Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif JPI. Sudah kesekian kalinya menjadi narasumber pagi di Ruang Publik KBR maksudnya. Selamat pagi. Halo Mbak Wendy. Pagi Mas Rizal, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Wendy. Sama, sehat juga. Sama ya, baik. Ini udah mulai musim hujan nih, udah mulai musim pancaroba, jadi mesti lebih Iya, jaga kesehatan lagi. Biasanya betul. flu pilek Ya, menyerang. betul. Bentar lagi nih mulai rame lagi. Baik, Mbak Wendy, ini pagi-pagi kita ngomongin soal kebijakan, Mbak Wendy. Iya nih, Agak-agak udah berat lagi ya. mendung-mendung juga. Kayaknya udah mau hujan lagi nih. Mungkin kalau di Ya, meja ada segelas kopi itu lumayan lah ya, sambil buat iya. penghangat, sambil ngobrolin soal kebijakan, cocok nih. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal tema kita ya, terkait kebijakan ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu seperti biasa dengan JPI. Meskipun Mhm. sudah berkali-kali ya di-announce kepada kita semua, kepada pendengar kita Ruang Publik KBR, tapi selalu bermunculan pendengar-pendengar baru yang tersebar di 100 radio di jaringan KBR di seluruh Indonesia. Nah, boleh kenalan dulu. JPI itu apa sih, Mbak? Jakarta Property Institute itu didirikan tahun 2016 Hmm. oleh 23 pengembang swasta. Jadi ini it's a membership type of institute, tapi kita non-profit. Nah, kenapa ini dibentuk? Itu sebetulnya adalah kita ingin berkolaborasi, mengedukasi, kita fasilitasi, kita mediasi, semuanya hal-hal yang bisa membuat kota ini menjadi lebih baik. Jadi kita bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun dengan civil society. Oke, Seperti itu. jadi sebenarnya tujuannya yang utama adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu ya, sosialisasi. Yeah, but our vision is actually to create a better livable city for everybody. Jadi Oke, everybody benefits dari baik. situnya. Jadi sudah saatnya nih buat Anda yang terutama saat ini lagi mencari hunian gitu kan, terutama yang tidak jauh-jauh dari pusat kota. Mungkin nggak sih kan gitu pertanyaannya. Boleh gabung di sini sambil nanti ikutan tanya-tanya langsung ke Mbak Wendy ya. Silakan boleh telepon dari sekarang di telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Mesti diingetin dari awal ya. Baik, sekali lagi di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR. Baik, Mbak Wendy, ini berdasarkan Yes. data yang dimiliki oleh JPI. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya permasalahan hunian layak di Indonesia sejauh ini? Kalau kita lihat data yang ada ya, kita itu eh, Jakarta memiliki 1,2 juta backlog hunian. Berarti dihitung bahwa ada kira-kira 1,2 juta kepala keluarga tidak memiliki hunian.
Oke. Nah, masalahnya dia ngitungnya betul atau tidak kita sampingkan dulu aja deh. Data itu yang dipublish ya. Jadi kita Oke. pegang angka 1,2 juta. Lalu kalau kita lihat dari kesanggupan dari dinas perumahan untuk bisa memanage maupun membangun maupun memberikan pihak-pihak lain untuk bantu membangun, itu kecil sekali, cuma berapa puluh ribu. Kadang-kadang malah berapa ribu, cuma 5.000 dalam setahun. Angkanya tuh nggak akan bisa mencapai apa yang dibutuhkan. Nggak mengcover ya. Nah, jauh sekali itu. You're gonna need like decades untuk achieve angka itu kan. Udah gitu kan populasinya berkembang terus. Nah, dibaca dari sini kita coba menelaah kan sebenarnya apa sih masalahnya di sebelah situ. Satu, kalau misalnya kita tadi bicara soal kewajiban. Pengembang itu kalau bangun lebih tinggi dari 8 lantai, gedung komersil tinggi itu, apalagi yang dibangun hunian, let's say apartemen, itu dia harus membangun rumah susun. Ya itu ada hitungannya. Jadi itu kayak kewajiban harus bangun rumah susun. Di mananya lokasi itu ditentukan oleh Pemprov. Jadi biasanya tanah-tanah Pemprov. Nah itu aja udah satu masalah. Tanah Pemprov itu nggak banyak. Walaupun kalau kita datang kan, wah BUMD punya ini, nggak. Tanah yang bisa didedikasikan untuk rusun itu ternyata nggak banyak. Tanahnya mereka. Makanya banyak ke pinggir-pinggir, di Marunda, di Rorotan, Rawabebek, di Darmogot yang jauh-jauh itu semuanya. Jauh sekali dari moda transportasi. Oke. Gitu. Ya kan? Jadi oke, dari pengembangnya nggak masalah. Kita cuma bangun doang nih, maunya cuma itu. Kita bangun, ya oke, kita bangunin. Selesai, begitu selesai bangun kita serah terima. Nah, sesudah itunya urusannya seperti apa kita nggak tahu. Tapi sebenarnya urusan lahan ini memang nggak ada lagi gitu Mbak? Atau seperti apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Bukan. Jadi mereka harus begini, pemerintah kita itu tidak punya banyak aset properti, lahan ya, lahan kosong itu nggak banyak. Jadi waktu itu sempat ada gubernur sebelum yang sekarang yang beli lahan. Gunanya tuh untuk itu sebetulnya. Tapi ya terhenti dengan satu kendala maupun dua kendala yang ada. Yang sekarang hanya menggunakan apa yang ada. Nah, lahan apa yang ada lokasinya memang tidak prime ya. Semuanya di tempat-tempatnya agak sulit. Pengembang ya kalau kita di kewajiban ya udah kita bangun aja. Nah, nominalnya segini harus bangun seperti ini kan tinggal dikonversi kan menjadi satu yang fisik. Nah, selesai udah kita serah terimakan. Nantinya diisi atau enggak, nantinya di manage atau enggak kita udah nggak tahu lagi di situnya. Nah, problemnya juga udah muncul dari situ lagi. Management is not an easy konsep ya. Jadi berkesinambungan ya. Gampang gitu. Orang kan selalu bilang, alah apa susahnya sih manage apartemen. It is very difficult karena kamu nggak boleh rugi kalau manage apartemen itu. The moment kamu rugi dari service charge, kamu akan cut corner. Listriknya lah dimatiin, airnya lah nggak ini nggak dibersihin. Then it become a very rundown property gitu. Nah itu yang kondisi-kondisi kita punya rusun yang saya lihat sekarang. Ini property manajemennya suffer gitu. Dia nggak bisa manage baik sampai orang-orang mau tinggal di situ. Ya kan? Nah, kalau ini tidak bisa diperbaiki, udah kendalanya satu tuh lahan susah, jauh-jauh, transport jauh. Jadi orang-orang yang dipindah ke sana pun balik lagi. Ya kan udah dipindah ke sana tempatnya bagus dibanding tinggal di bantaran sungai, let's say tinggal di unit-unit apartemen walaupun tinggi. Balik lagi karena jauh. Sumber ekonominya dia nggak di situ. Kedua, suffer dari property management nih. Orang-orang ini disuruh bayar service charge, let's say dia bayar, tetangganya nggak bayar, terus dia lihat, aduh, udah ini susah, ini nggak ada air, ini plumbingnya ini, dia balik lagi, nggak ada kesinambungannya. Betul. Nah, data yang saya terima itu 30% daripada unit-unit rumah susun kita yang ada sekarang itu kosong. Jadi bayangin ya, kita punya backlog 1,2 juta. Tapi kita punya 30% kosong. Gitu. Itu nggak pasti ada something yang salah gitu dari situnya. Apa nih? Kenapa orang-orang yang sekarang ini dibilang backlog nggak punya tempat tinggal, dikasih tempat tinggal, kok nggak mau? Itu dia. Ada tetap yang kembali salah lagi gitu. ke tempat awal ya. Ada yang salah. Dia balik lagi, dia mendingan tinggal di bawah jembatan, di mana, di pinggir sungai. Dia mendingan itu dibanding dia dipindah ke sana. Itu pasti ada something really wrong di situ. Tapi itu yang sebenarnya kita kan udah ada coba. upaya-upaya misalnya kayak mengintegrasikan Fasum dengan rusun yang ada misalnya. Kalau boleh tahu nih rusun sekarang sudah ada berapa sih Mbak di sini unitnya?
di Waduh, saya lupa Jakarta? unitnya ada berapa. Saya ada Atau data itunya ada, cuman saya on top of my head saya nggak ingat. Saya cuma ingatnya itu it's about 30% kosong, Hmm, ya. Dan terus-terusan kita akan membangun gitu. Jadi kewajiban-kewajiban itu tetap muncul. hmm, Pembangunannya tetap di daerah-daerah yang jauh-jauh itu. Nah, fasilitas umum yang tadi Mas Rizal iya, sebutkan mungkin lebih kepada dia kadang-kadang suka ada bis yang bisa menjemput anak-anaknya ke sekolah. hmm, Atau yang saya pernah lihat beberapa dia ada kayak lapangan badminton lah, ada lapangan untuk main bola, atau ada tempat bermain anak, gitu-gitu tuh ada gitu loh ya. Tapi secara kedekatan, proximity dia daripada sumber ekonomi itu tetap jauh. oke, Jauh. Jadi transportnya dia untuk dia kembali ke tempat di mana dia misalnya yang banyak lapangan kerja itu jauh hmm. Jadi gitu. ke sumber ekonomi sebenarnya ya, sumber mata pencaharian ya. Kan ongkosnya mahal. Betul, Bolak-balik dia mahal. Dia mesti betul. makan, dia mesti ini, mendingan Yang dia di sana aja dia yang ada balik lagi. teko rugi. Betul, kasihan di situ. Iya juga. Mm-mm. Nah, lalu nih, bagaimana sebenarnya keterlibatan antara pemerintah dan stakeholder lain terkait rangkaian kerjanya dari hulu ke hilir? Ini bisa dijelaskan nih, Mbak, dari pemerintah sampai akhirnya ke pengguna, ke masyarakat itu sendiri. Yang sekarang, Iya, yang sistem sekarang ya, iya. yang dengan kewajiban. Jadi waktu pengembang itu mau membangun, dia kan sudah ketahuan nih, gedung komersil lebih dari 8 lantai atau luas lahannya lebih dari 5.000 meter persegi. Itu dia harus ada kewajiban rumah susunnya di situ. Hmm, Jumlahnya berapa, lokasinya di mana, biasanya dikasih tahunya nanti. Tapi udah disebutkan di yang namanya itu dulu namanya SPPT ya. Jadi disebutkan apa saja yang dia kewajiban. Nanti sesudah itu untuk eksekusinya dia harus follow up lah. Tapi surat itu keluar dulu. Ya, surat itu keluar. Nanti waktu dia mulai minta perizinan untuk membangun gedung utamanya dia, ini harus diurus. Nah, kalau ini tidak tereksekusi, ya maksudnya misalnya saya lama nih, atau lamanya dari dua hal lah. Kadang-kadang misalnya sayanya sebagai pembangun, saya belum mau bangun-bangun dulu rusunnya. Misalnya, saya bangun main buildingnya dulu. Atau misalnya dari pihak Pemprovnya bilang lahannya belum tersedia, gitu misalnya ya. Atau lahannya belum clear. Kadang-kadang suka ada lahan-lahan yang sertifikatnya belum beres kan. betul. Nah, mungkin Pembebasan tunggu-tungguan lah. kan. Hmm, Nah, tunggu-tungguan kan. Impact-nya adalah saya punya SLF, nanti gedung saya udah kelar, itu nggak bisa keluar. hmm. Jadi saya tidak bisa mengoperasikan main building saya kalau itu tidak selesai. Nah, bayangin nggak? Jadi Repot terkaitnya tuh juga ya. dekat sekali, repot. Betul. Jadi sementara bangun main building ya, sementara ini tanahnya pasti udah clear. Kalau saya jadi pembangun, saya punya tanah, saya bangun pasti semua udah clear. Saya punya dananya, saya ada Hmm, kontraktornya, saya punya desainnya, itu pasti udah beres kan. Tinggal sisi satunya. Itu yang kadang-kadang nyangkutnya di situ. hmm. Dan serah terima pun sulit. Serah terima kadang-kadang bukannya karena mereka nggak mau unitnya, tapi timnya terbatas. Oke. Kasihan, saya kadang-kadang saya punya punya apa empati yang tinggi terhadap kawan-kawan kita di dinas itu timnya terbatas. Menjadi kendala Jadi juga. kendala juga. Jadi waktu dikasih nih, ini ada 1.000 unit misalnya ya, Hmm, apartemen di lokasi let's say di Darmogot. Dia kan mesti bikin tim dulu. Building manajernya siapa, ininya siapa, serah terimanya gimana, unitnya nanti pemasarannya gimana, apa mau jadi DP 0 apa enggak. hmm. Gitu-gituannya kan dia mesti bikin programnya. Jadi kendala lagi gitu loh dari Betul, sisi betul. situnya. Jadi tambah lama. Nah, siapa yang rugi? Di kita yang ngebangun di situnya, ditarik-tarik lagi kita punya proses gitu. Oke. Nah, larinya ke harga untuk unitnya nanti saya. Itu Jadi kan pengaruh impact-nya ke masyarakat. exactly. Balik laginya kemana? Ke situ lagi, nggak jauh-jauh. Gitu. Rumit banget ya, Mbak ya? Ya terkait, semuanya terkait. Betul. Nah, jadi nggak cuman sendirian dan bisa jalan sendiri selesai sendiri, yang lain nggak bisa. Itu semuanya kait mengait gitu. Eh, oke. Dan sebelum kita lanjutkan, ternyata ada Mhm. sudah tersambung penelpon dari Duren Sawit nih. Dari Ada Duren Denny. Sawit, Iya, oke. Denny. Selamat pagi Denny. Selamat pagi. Silakan Halo Mbak Den. Wendy. Ya, Halo Denny. selamat pagi. Ya. Mohon ini Mbak Wendy, sebenarnya tuh harga rumah yang masuk akal untuk di kota Jakarta ini berapa ya Mbak? Sehingga bukan cuma atas doang nih yang bisa beli rumah, tapi yang bawah juga bisa beli rumah nih Mbak gitu. Oke.
Yang bawah maksudnya yang mana nih? Oh, Tergantung beli rumahnya mau yang mana. makanya kelas kita punya income disparity itu lebar banget ya. Betul. Dan harganya Jadi, juga fluktuatif ya. Mungkin saya jawabnya gini aja. Oke, kita cukup dulu untuk Denny di Duren Sawit ya. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum turun? Denny? Udah cukup. Oke. Mbak Wendy, jawabannya ditahan dulu. Setelah jeda, kita harus break iklan dulu ya. Alright. Sedikit bersabar dan tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. KBR Inspiratif, terpercaya,